Pernahkah jiwa kita bergetar ketika mendengar bisikan hati yang berkata, "Hambaku, sudah saatnya engkau kembali." Bagaikan angin lembut di pagi hari yang membelai dedaunan, suara itu menyentuh jiwa, mengingatkan kita bahwa di balik segala kesalahan masih ada pintu yang tak pernah tertutup, yakni pintu taubat. Taubat adalah jalan pulang, jembatan yang menghubungkan kembali hati yang terluka dengan cinta Sang Pencipta. Ia bukan sekedar ritual, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang menghidupkan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana dalam video ini kami mengutip dari kitab Sirrul Asrar, Taubat dan Nasihat. Sudah saatnya kembali. Sahabat, setiap langkah dalam perjalanan rohani dimulai dengan taubat. Taubat bukan hanya sekedar penyesalan atas kesalahan, tetapi langkah pertama menuju cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan taubat sebagai bagian dari perjalanan orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat 26 menggambarkan bagaimana Allah menurunkan ketentraman kepada mereka yang berserah diri. Ingatlah, tatkala orang-orang kafir itu adakan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah turunkan ketentraman atas Rasul-Nya dan atas mukmin, dan Dia wajibkan mereka ucapkan perkataan menjaga keselamatan, taubat, karena mereka lebih berhak dengan itu, dan memang mereka ahlinya, dan adalah Allah mengetahui tiap sesuatu. Dalam kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terkandung makna mendalam tentang ketakutan dan cinta. Takut kehilangan atas cintanya, takut jauh dari kasih sayangnya, dan takut akan azabnya. Takut ini bukanlah rasa yang melemahkan, melainkan kekuatan yang mendorong kita untuk berhati-hati dalam setiap langkah. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah akan menjaga setiap perkataan dan perbuatan mereka. Namun, rasa takut ini tidak lahir begitu saja, sahabatku. Ia harus diterima dari hati yang suci, dari mereka yang telah mencapai kedalaman spiritual dan mengerti makna hakiki dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Benih tauhid hanya akan tumbuh subur jika ditanamkan oleh hati yang hidup, bukan hati yang kering. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syafa'at ayat 35 dan 36. Karena apabila dikata kepada mereka, tiada Tuhan melainkan Allah, mereka menyombong. Dan mereka berkata, apakah kami mesti tinggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk mengikuti seorang ahli syair dan gila?
Ayat ini mencerminkan keadaan orang-orang yang lebih mengutamakan penampilan lahiriah, yang terjebak dalam penyembahan terhadap dunia dan segala isinya. Mereka belum memahami bahwa hanya Allah yang layak disembah, yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Perjalanan taubat bukanlah sesuatu yang bisa ditempuh sendiri. Kita perlu bimbingan dari mereka yang telah menjelajahi jalan ini, sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya jalan tercepat menuju keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanti wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam akhirnya mengajarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cara mengucapkan la ilaha dengan memalingkan wajah ke kanan dan illallah dengan memalingkan wajah ke kiri ke arah hati. Gerakan ini bukanlah sekedar simbol, tetapi gambaran bagaimana tauhid mengakar di dalam hati. Dengan mengulanginya 3 kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan makna mendalam pada kalimat ini, yang kemudian diteruskan kepada para sahabatnya. Dalam setiap ucapan la ilaha illallah, hati menjadi hidup, penuh dengan cahaya keimanan. Hati manusia seperti tanah yang subur. Jika ditanam benih tauhid, ia akan tumbuh menjadi pohon keimanan yang sangat kokoh. Namun, jika hati itu dibiarkan mati, tidak ada yang bisa tumbuh darinya. Taubat adalah air yang menyirami hati, menghidupkannya kembali. Sahabat, dengan taubat, kita membersihkan diri dari segala noda yang menghalangi cahaya Allah untuk masuk ke dalam hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 19 memberikan panduan kepada kita. Oleh karena itu ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan bagi mukmin dan mukminat, dan Allah mengetahui tempat usaha kamu di siang hari dan tempat kembali kamu pada malam hari. Sahabatku, ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang mengetahui setiap usaha dan niat kita. Taubat adalah cara untuk memperbaiki amal kita, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju keridhoannya. Taubat bukan hanya sekedar memohon ampun, tetapi juga membangun kembali hubungan dengan Allah. Dengan setiap ucapan la ilaha illallah, kita mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada yang lebih penting selain Dia. Kita belajar untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia dan menggantinya dengan ketergantungan penuh kepada Allah. Hati yang hidup dengan tauhid adalah hati yang tidak lagi takut kepada apapun selain Allah. Ia tidak terikat pada dunia, tidak terjebak dalam kesibukan yang melalaikan, tetapi selalu fokus pada akhirat. Hati ini penuh dengan cinta kepada Allah, dengan keinginan untuk selalu dekat kepadanya. Dengan taubat, kita memulai perjalanan menuju Allah. Setiap langkah adalah bukti cinta kita kepadanya. Dan di akhir perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa Allah selalu dekat, selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Karena sesungguhnya taubat bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi awal dari kehidupan yang penuh dengan cahaya. Kemudian satu hari selepas kembali daripada peperangan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Kita baru saja kembali daripada peperangan yang kecil untuk menghadapi peperangan yang lebih besar." Kalimat itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi sebuah peringatan mendalam yang menyentuh nurani.
Baginda Rasulullah merujuk kepada perjuangan melawan musuh yang tak tampak oleh mata, tetapi menguasai hati dan jiwa manusia. Musuh itu adalah ego diri, hawa nafsu yang bersemayam di bawah rusuk setiap insan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Musuh kamu yang paling besar ada di bawah rusukmu." Kata-kata ini mengandung hikmah yang tak terhingga, menuntun kita untuk merenung bahwa musuh terbesar bukanlah yang berada di luar sana, melainkan yang bersemayam di dalam diri. Hawa nafsu dan keinginan rendah menjadi dinding penghalang bagi penyaksian kalimat tauhid yang sejati. Betapa cinta ilahi tak akan bersemi selagi musuh ini masih tegak berdiri di dalam hatimu, memalingkan kita dari Allah yang Maha Esa. Perjalanan menuju cinta ilahi bermula dengan memerangi ego yang menyeret manusia pada kejahatan. Pada tahap pertama, kita harus membebaskan diri dari jerat keinginan rendah yang menuntun kita pada dosa. Hanya setelah itu suara hati yang halus akan muncul meski belum sempurna. Suara hati ini mengkritik setiap kesalahan, namun belum sepenuhnya mencegahnya. Untuk mencapai hakikat yang lebih tinggi, seseorang harus menembus tahap ini menuju pembukaan kebenaran sejati. Di sana, terang benderang perbedaan antara benar dan salah akan terlihat, menjadikan diri bersih dari segala noda. Namun sahabat, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ia memerlukan perjuangan untuk melawan sifat-sifat kehewanan yang berakar dalam diri manusia. Sifat rakus, malas, gemar tidur berlebihan, serta kesenangan yang sia-sia adalah sebagian dari godaan yang harus ditaklukkan. Selain itu, sifat-sifat liar seperti amarah, kekejian, dan kebiasaan berkelahi juga harus dijinakan. Barulah setelah itu perjuangan bisa dilanjutkan dengan memerangi sifat-sifat ego yang lebih halus, seperti sombong, dengki, tamak, dan dendam. Mereka yang berhasil menempuh jalan ini adalah mereka yang benar-benar bertaubat, menjadi suci, murni, dan tulen di hadapan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertaubat dan memelihara kesuciannya." Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menegaskan betapa taubat sejati haruslah disertai dengan penyesalan mendalam dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat yang hanya diucapkan tanpa menyentuh akar dosa adalah seperti memotong rumput tanpa mencabut akarnya. Ia mungkin tampak bersih sesaat, tetapi dosa itu akan tumbuh kembali. Bahkan mungkin lebih subur dari sebelumnya. Seseorang yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh harus mengetahui kesalahan yang telah dilakukannya dan memahami puncak dari dosa tersebut. Taubat sejati bukan sekedar ucapan lisan, tetapi tindakan nyata untuk membebaskan diri dari akar permasalahan. Cangkul yang digunakan untuk mencabut akar dosa adalah pengajaran kerohanian dari seorang guru yang benar. Dengan bimbingan ini, tanah hati dibersihkan, dipersiapkan untuk menanam pohon-pohon kebaikan yang akan tumbuh subur dan indah. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Dan kami bawakan perumpamaan kepada manusia supaya mereka memikirkannya." Surah Al-Hasyr ayat 21. Dan Dia juga berfirman, "Dia jualah penerima taubat hamba-hambanya dan mengampunkan dosa, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surah Asy-Syura ayat 25. Bagi mereka yang benar-benar bertaubat,
Allah menjanjikan ganjaran yang luar biasa. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu Allah tukarkan kejahatan mereka dengan kebaikan, karena adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat 70. Taubat yang diterima oleh Allah memiliki tanda-tanda yang amat jelas. Seseorang yang taubatnya diterima tidak akan kembali kepada dosa yang sama. Ada dua jenis taubat, taubat orang awam dan taubat mukmin sejati. Orang awam berharap meninggalkan kejahatan dan menuju kebaikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha keras meninggalkan hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Mereka berjuang melawan ego yang menolak aturan Allah, berusaha tunduk dalam ketaatan. Taubat mereka menyelamatkan mereka dari neraka dan membawa mereka menuju surga Allah. Namun, bagi mukmin sejati, taubat adalah sebuah makom yang jauh lebih tinggi. Mereka telah mencapai kedekatan dengan Allah, menikmati kelezatan alam keruhanian yang tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Mereka menyaksikan keindahan zat Allah dengan mata hati, merasakan nikmat luar biasa dari keintiman dengan Sang Pencipta. Tidak ada lagi keraguan dalam hati mereka, karena keyakinan mereka telah mantap. Mereka hidup dalam cahaya ma'rifat, dipenuhi cinta dan kerinduan kepada Allah yang abadi. Sahabat, perjalanan menuju makom ini memerlukan pengorbanan yang besar. Mukmin sejati meninggalkan segala kesenangan duniawi demi mencapai cinta ilahi yang tak ternilai. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara dan hanya Allah yang menjadi tujuan akhir. Hati mereka terpaut kepadanya, jiwa mereka dipenuhi rasa syukur dan kerendahan hati. Dalam setiap langkah mereka dipandu oleh cahaya petunjuk ilahi, perjalanan di atas jalan yang lurus menuju keridhoannya. Maka sahabat, bagi kita yang masih berjuang melawan hawa nafsu, penting untuk selalu mengingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tidak pernah menutup pintu taubatnya selama kita bersungguh-sungguh dalam penyesalan dan memperbaiki diri. Mari kita jadikan hidup ini sebagai medan perjuangan dalam melawan ego dan hawa nafsu, agar kita dapat mendekat kepada Allah, Sang Pemilik segala cinta dan kasih sayang. Perhatian manusia awam seringkali terpaku pada gemerlap dunia, menjadikan materi dan keberadaan fisik sebagai puncak kenikmatan. Mereka larut dalam kefanaan, menikmati setiap detik yang ditawarkan duniawi. Namun sahabat, jika kita merenungkan lebih dalam lagi, keberadaan kebendaan ini mungkin adalah sebuah kesalahan. Bahkan nikmat terbesar dari dunia hanyalah secuil dari ketidaksempurnaan hakiki. Orang-orang bijak mengungkapkan sebuah kebenaran yang menohok hati. Keberadaan dirimu sendiri adalah dosa, yang menjadikan dosa lain tampak kecil di hadapannya. Betapa dalam makna kata-kata ini, menunjukkan bahwa manusia harus melampaui dirinya sendiri untuk mendekat kepada Allah. Para arif billah selalu berkata bahwa kebaikan orang-orang baik sekalipun tidaklah mendekatkan mereka kepada Allah lebih dari kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang telah dekat dengannya. Sebuah kenyataan yang menggugah kita untuk tidak berpuas diri dengan kebaikan yang tampak, karena di dalamnya bisa jadi tersimpan kekhilapan yang tersembunyi. Nabi Muhammad SAW, meskipun terjaga dari dosa, selalu memohon ampun kepada Allah sampai 70 kali dalam sehari.
menunjukkan kerendahan hati dan keteladanan yang luar biasa. Allah yang Maha Tinggi bahkan berfirman kepada Rasul-Nya, "Mintalah perlindungan bagi buah amalmu dan bagi mukmin dan mukminat." Surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasul-Nya sebagai teladan sempurna tentang bagaimana bertaubat. Taubat yang diajarkan bukan sekedar memohon ampun, tetapi merayu kepada Allah untuk mencabut ego, sifat-sifat, dan bahkan keberadaan diri yang fana ini. Itulah hakikat taubat sejati, sahabat. Sebuah perjalanan menuju pelepasan total dari segala sesuatu selain Allah. Taubat seperti ini adalah jalan kembali kepada Zat yang Maha Suci. Sebuah upaya untuk mendekatkan diri dan menyaksikan wajah ilahi. Nabi Muhammad SAW menggambarkan keindahan taubat ini dalam sabdanya. Ada sebagian hamba Allah yang tulen, tubuh mereka berada di sini, tetapi hati mereka berada di sana, di bawah arasy. Mereka yang hati dan jiwanya berada di bawah arasy Allah telah mencapai langit ke-9, tempat yang tak terjangkau oleh akal biasa. Penyaksian suci terhadap Zat Allah tidak mungkin terjadi di alam dunia ini, yang hanya bisa menampakkan sifat-sifat sucinya melalui cermin hati yang bersih. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku." Hati yang suci adalah cermin yang memantulkan keindahan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah. Dalam suasana ini mereka menyaksikan pembukaan ataupun kasyaf yang membawa mereka pada pemahaman mendalam tentang sifat-sifat ilahi. Untuk mencapai keadaan ini, seseorang memerlukan bimbingan seorang guru yang benar dan matang, yang telah berada dalam keesaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihormati oleh semua zaman. Guru yang demikian adalah mereka yang telah mencapai makom kedekatan dengan Allah. Namun, mereka dikirim kembali ke dunia untuk membimbing jiwa-jiwa yang terpilih, yang layak, tetapi masih memiliki kecacatan. Para wali Allah ini dalam tugasnya senantiasa berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mengikuti jejak langkah baginda. Namun, tugas mereka berbeda dengan tugas seorang rasul. Seorang rasul diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, sementara para wali hanya bertugas membimbing segelintir orang yang terpilih. Rasul memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas mereka, tetapi para wali harus mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh para nabi. Seorang guru kerohanian yang mengaku bebas atau menyamakan dirinya dengan nabi telah jatuh dalam kesesatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa para sahabat baginda yang arif adalah seperti nabi-nabi Bani Israel. Namun, ini tidak berarti mereka setara dengan nabi, melainkan mereka adalah penerus kebijaksanaan yang berjalan di atas prinsip-prinsip yang sama. Para nabi setelah Musa alaihissalam semuanya mengikuti hukum yang dibawa oleh Musa. Mereka tidak membawa aturan baru, melainkan menyampaikan pesan yang sama dengan cara yang relevan pada zamannya. Begitu pula para arif billah dalam umat Nabi Muhammad SAW. Mereka membimbing dengan cara yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Mereka menunjukkan keindahan agama dengan cara yang terbuka dan jelas, sehingga para murid mereka dapat memahami dan menjalankan prinsip-prinsip agama dengan baik. Tujuan utama para guru ini adalah mensucikan hati murid-murid mereka, menjadikannya tanah subur untuk menanam tugu makrifat.
Hati yang bersih adalah tempat di mana cinta ilahi dapat tumbuh dan bersemi. Proses penyucian ini memerlukan pengorbanan dan keikhlasan, sahabat. Seorang murid harus melepaskan segala keterikatannya dengan dunia, mendisiplinkan diri, dan mengikuti bimbingan sang guru dengan penuh kerendahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menjaga kesucian dirinya." Surah Al-Baqarah ayat 222. Taubat sejati adalah taubat yang disertai dengan kesadaran mendalam atas dosa, penyesalan tulus, dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ia bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang mencerminkan keikhlasan hati. Bimbingan seorang guru akan membantu seseorang dalam mencabut akar dosa, sehingga tanah hati menjadi bersih dan siap untuk menerima cahaya ilahi. Dalam perjalanan ini, para murid diajarkan untuk melampaui egonya, meninggalkan hawa nafsunya, dan memusatkan seluruh cintanya kepada Allah. Mereka yang berhasil mencapai makom ini adalah mereka yang hidup dalam cahaya ma'rifat, menyaksikan keindahan zat Allah dengan mata hati. Dalam setiap langkah mereka dipandu oleh cinta ilahi, berjalan di atas jalan yang lurus menuju keridhoannya. Bagi mereka yang masih berjuang melawan ego, penting untuk mengingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pintu taubatnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Perjuangan melawan hawa nafsu adalah medan jihad yang sesungguhnya, sebuah perjalanan menuju kebebasan jiwa dari belenggu duniawi. Di balik perjuangan ini ada janji keindahan yang tak terlukiskan, sebuah keintiman dengan Allah yang menjadi tujuan akhir setiap hamba yang setia. Dalam sejarah peradaban manusia ada segelintir jiwa yang memilih meninggalkan gemerlap dunia, mengabdikan dirinya pada kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah yang dikenal sebagai golongan yang memakai baju bulu. Dengan kerendahan hati, mereka menanggalkan segala kemegahan duniawi untuk berdiri di pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendekat pada kehangatan rahmat dan kebijaksanaan baginda. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyerap setiap hikmah yang dituturkan, menjaga pesan-pesan mulia itu seolah-olah Rasulullah masih hidup bersama mereka. Kedekatan ini membawa mereka pada tingkatan yang tak terjangkau oleh kebanyakan orang. Mereka mampu berbicara tentang rahasia Isra dan Mi'raj, bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkannya kepada para sahabat. Dalam keheningan malam yang suci, mereka menyelami kedalaman makna yang hanya diketahui oleh mereka yang hatinya bersinar dengan cahaya ilahi. Sebuah makom yang tinggi, namun selalu dijaga dengan kerendahan hati. Para wali yang menjadi guru keruhanian adalah penerus kedekatan ini. Dalam keintiman mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dianugerahi amanah untuk menjaga ilmu ketuhanan. Mereka adalah penjaga rahasia dan pewaris sebagian dari kenabian. Diri batin mereka terlindungi di bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi lentera yang menerangi jalan bagi umat manusia. Namun sahabat, tidak semua yang berilmu mencapai tingkat ini. Hanya mereka yang benar-benar dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih dekat daripada hubungan darah sekalipun, yang layak disebut sebagai anak-anak ruhani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda,
Ilmu khusus adalah seperti khazanah rahasia. Hanya mereka yang mengenal zat Allah yang dapat memahaminya. Rahasia ini yang ditanamkan ke dalam hati Nabi pada malam Mi'raj, tersimpan di balik ribuan tabir hijab. Hanya sebagian kecil dari para sahabat yang sangat dekat dengan baginda yang diberi kesempatan untuk mengetahui rahasia ini. Melalui keberkahan rahasia inilah Islam terus bertahan dan memerintah hingga akhir zaman. Pengetahuan batin tentang yang tersembunyi adalah pintu untuk menuju rahasia tersebut. Namun sahabat, pengetahuan ini tidaklah berdiri sendiri. Ia memerlukan kerangka berupa sains, seni, dan kemahiran duniawi. Mereka yang memiliki pengetahuan kerangka ini dapat berharap untuk suatu hari meraih isi yang sejati. Sebagian dari mereka yang berilmu menjalani peran sebagai penjaga ilmu, sementara sebagian lainnya menyeru kepada Allah dengan nasihat yang baik. Dalam kelompok ini terdapat mereka yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipandu oleh hikmah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pintu kepada gudang ilmu. Allah berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Para arif billah ini memahami bahwa meskipun metode mereka berbeda, tetapi tujuan mereka satu, yakni mendekatkan umat kepada Allah. Mereka membimbing dengan bijaksana, memadukan ma'rifat dengan nasihat yang lembut, agar pesan-pesan suci dapat diterima oleh hati yang keras sekalipun. Ilmu yang mereka ajarkan dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, sesuai dengan bagian awal ayat, serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Hikmah adalah makrifat. Ini adalah pengetahuan tentang zat Allah, awal dari segala sesuatu. Namun sahabat, untuk mencapainya seseorang harus memiliki keberanian sejati seperti yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan semangat lelaki sejati mampu menggoncang gunung. Gunung di sini melambangkan hati manusia yang berat dan keras. Doa mereka yang sejati dimakbulkan dan kehendak mereka menjadi kenyataan karena berada dalam keselarasan dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia karuniakan hikmah kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dikaruniakan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebajikan yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Kebijaksanaan ini adalah anugerah yang tak ternilai, membimbing pemiliknya dalam setiap langkah menuju Allah. Dan tingkat kedua adalah ilmu yang diajarkan dengan nasihat yang bertujuan menyentuh hati manusia, menanamkan benih-benih cinta kepada Allah. Tingkat ketiga adalah ilmu perdebatan yang baik, digunakan untuk meluruskan mereka yang tersesat tanpa menyakiti hatinya. Guru-guru kerohanian yang sering disebut wali Allah adalah penjaga kebijaksanaan ini. Mereka bukanlah nabi, tetapi penerus kebijaksanaan nabi, seperti yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa para sahabat baginda yang arif adalah seperti nabi-nabi Bani Israel, namun mereka tetap tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa membawa aturan baru. Para wali memiliki tugas yang mulia namun berbeda dengan tugas seorang rasul. Rasul diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, sementara wali hanya bertugas untuk membimbing jiwa-jiwa yang terpilih. Tugas ini memerlukan kedalaman ilmu dan keikhlasan yang luar biasa. Mereka menunjukkan keindahan agama dengan cara yang terbuka, sehingga
para murid mereka dapat memahami dan menjalankan prinsip-prinsip agama dengan baik. Hati para murid adalah tanah yang harus disucikan agar menjadi subur untuk menanamkan tugu ma'rifat. Penyucian ini tidaklah mudah. Ia memerlukan pengorbanan, kedisiplinan, dan ketaatan penuh pada bimbingan sang guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menjaga kesucian dirinya." Surah Al-Baqarah ayat 222. Taubat sejati adalah kunci, bukan sekedar memohon ampun, akan tetapi merasakan penyesalan yang tulus dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam proses pensucian ini, murid diajarkan untuk melampaui egonya, meninggalkan hawa nafsu, dan memusatkan seluruh cintanya kepada Allah. Mereka yang berhasil mencapai makom ini hidup dalam cahaya ma'rifat, menyaksikan keindahan zat Allah dengan mata hati. Setiap langkah mereka adalah perjalanan menuju keridhoannya dengan cinta ilahi sebagai pelita yang menerangi jalan. Ilmu sebagaimana cahaya pagi yang menyinari kabut di lembah jiwa, menjadi panduan bagi manusia untuk mengenali dirinya dan Tuhannya. Dalam kehidupan ini, ilmu dibagi menjadi 3 jenis utama. Masing-masing memiliki peran yang tak tergantikan dalam melukiskan perjalanan seorang insan menuju kedewasaan spiritual dan moral. Jenis pertama ialah hikmah kebijaksanaan rohani yang disebut oleh Al-Quran sebagai seruan yang bijaksana. Hikmah ini adalah inti dari segala kebaikan, seperti inti permata yang tersembunyi di balik lapisan yang keras. Hikmah ini tidak diberikan kepada sembarang hati, hanya mereka yang hatinya telah melewati pembersihan jiwa dan pengabdian kepada Allah yang dapat menampungnya. Pemilik hikmah adalah mereka yang melihat dunia dengan mata batin, memahami bahwa di balik setiap kejadian ada rahasia ilahi yang memanggil manusia untuk mendekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kekuatan semangat lelaki sejati mampu mengguncang gunung." Gunung di sini melambangkan keberatan hati manusia yang buta akan kebenaran. Dalam hikmah ada kekuatan yang mampu mengguncang keegoan manusia dan membangunkan hati yang mati. Jenis kedua ialah ilmu zahir yang disebut oleh Al-Quran sebagai seruan yang baik. Ilmu ini menjadi kulit dari hikmah kebijaksanaan ruhani, pelengkap yang menjaga inti hikmah tetap utuh. Mereka yang memiliki ilmu zahir menyeru manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan segala larangannya. Namun sahabat, cara menyeru ini adalah kunci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa mereka yang berilmu menyeru dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, dan hati yang lapang. Sebaliknya yang jahil menyeru dengan kasar dan kemarahan, yang hanya akan menjauhkan manusia dari kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dengan cara yang penuh hikmah, karena mereka adalah penjaga pintu-pintu hidayah bagi jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran. Kemudian jenis yang ketiga ialah ilmu yang menyentuh langsung pada kehidupan manusia di dunia. Ilmu ini sering disebut sebagai ilmu agama ataupun syariat. Syariat adalah sarang yang melindungi hikmah kebijaksanaan. Ia adalah hukum yang diturunkan untuk menjaga keadilan di antara manusia, memastikan bahwa kehidupan berjalan dalam harmoni dengan kehendak Allah. Mereka yang menjaga pengembangan ilmu ini adalah para pemimpin yang adil, yang menjalankan tugas mereka dengan ketegasan namun tetap berhati lembut.
Dalam menjalankan amanah ini, mereka menjadi manifestasi sifat Allah Al-Qahar yang maha keras, menjaga peraturan di kalangan manusia selaras dengan hukum Tuhan. Bagai sabut melindungi tempurung dan tempurung melindungi isi, ilmu syariat menjaga hikmah tetap murni dari penyalahgunaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang indah tentang pentingnya ilmu dan hikmah. Beliau bersabda, biasakan dirimu berada di dalam majelis orang-orang arif. Taatlah kepada pemimpin kamu yang adil. Allah yang maha tinggi menghidupkan hati dengan hikmah, seperti Dia jadikan bumi yang mati hidup dengan tumbuh-tumbuhan dengan menurunkan hujan. Hikmah seperti air hujan yang menyegarkan bumi yang tandus adalah rahmat yang membangkitkan kehidupan spiritual dalam hati yang mati. Hikmah ini tidak hanya ditemukan dalam kitab-kitab suci ataupun ucapan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hikmah adalah harta yang hilang bagi orang yang beriman. Dikutipnya di mana saja ditemuinya. Setiap detik kehidupan adalah pelajaran, dan setiap kejadian adalah kitab terbuka bagi mereka yang mau merenunginya. Bahkan kata-kata yang diucapkan oleh manusia biasa, jika dilihat dari perspektif yang benar, adalah pancaran dari Lauhul Mahfuz, tempat segala rahasia Allah tertulis. Namun sahabat, ilmu dan hikmah hanya dapat diterima oleh hati yang siap. Ketahuilah bahwa hati manusia harus dikejutkan dari tidur panjangnya, dibangkitkan agar dapat mendengar seruan ilahi. Seperti bunga yang mekar hanya di musim yang tepat, hati juga memerlukan bimbingan seorang guru sejati untuk memahami ilmu makrifat, ilmu yang membimbing seseorang pada asalnya yang suci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Namun, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mengantarkan manusia pada hakikat, pada pengenalan sejati akan zat Allah. Guru sejati adalah mereka yang telah mencapai makom kedekatan dengan Allah, yang mengabdikan hidup mereka untuk membimbing jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka tidak sekedar mengajarkan teori, tetapi membimbing dengan teladan dan cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru agung bagi umat manusia, dan para wali Allah adalah penerus tugas mulia ini. Namun, para wali tidak memiliki kebebasan seperti para nabi. Mereka harus berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan, menjaga keaslian pesan ilahi yang mereka sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai mereka yang meninggalkan cita-cita duniawi demi mendekat kepadanya. Dunia sahabat, dengan segala kemegahannya, hanyalah fata morgana yang menghalangi manusia dari melihat keindahan sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu upah atas menyampaikannya, kecuali percintaan kepadaku lantaran kerabat. Surah Asy-Syura ayat 23. Ayat ini mengingatkan kita bahwa cinta kepada kebenaran adalah tujuan akhir dari segala ilmu. Hati yang mencintai Allah akan melihat dunia bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai jalan untuk menuju keabadian. Pada akhirnya semua akan kembali kepada asalnya. Hati yang telah mendengar seruan ilahi akan menemukan jalannya kembali kepada kesucian. Dalam perjalanan ini manusia tidak bisa berjalan sendiri. Ia memerlukan bimbingan seorang guru, cahaya yang menunjukkan jalan dalam kegelapan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu makrifat adalah puncak dari segala ilmu, dan mereka yang telah mencapainya telah menemukan hakikat sejati. Dalam keheningan malam ketika dunia terlelap,
hati yang suci akan berdialog dengan Tuhannya. Mereka yang telah mencapai makom ini hidup dalam cahaya makrifat, menyaksikan keindahan zat Allah dengan mata hati. Dalam perjalanan spiritual ini mereka belajar bahwa tujuan akhir bukanlah dunia, tetapi keabadian dalam kehadiran Allah. Biarkanlah hati kita terus berjuang, mencintai dan mendekat kepadanya, hingga kita menemukan keindahan yang menjadi akhir dari setiap pencarian kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.